Oke guys, hari ini saya akan melanjutkan alur cerita anime yang berjudul Tenshi no Ketsui Part 2. Tapi sebelum kalian menonton, alangkah baiknya support channel ini dengan cara subscribe, share, dan like supaya saya lebih semangat lagi bikin kontennya. Terima kasih. Petir membelah langit. Dari kegelapan muncul makhluk mengerikan, Nimora, monster betina bertubuh panjang seperti belut dengan kulit lendir biru kehitaman dan 6 lengan tipis bersisik. Mata merahnya memancarkan aura hipnosis. Aika bersiap mengeluarkan sihir. Makhluk kegelapan ilusi. Nimora, jangan tatap matanya. Warga desa yang tertangkap ilusi mulai saling menyerang satu sama lain. Kaede menjerit. Mereka saling membunuh. Dia membuat mereka gila. Aika membentuk lingkaran sihir dan menahan efek hipnosis. Tapi Nimora terlalu cepat. Dia mendekati Kaede dengan rahang terbuka dan lidah bercabang menyeringai. Hayato muncul dari kabut, mata bersinar ungu. Jangan sentuh adikku. Kalau kau berani menyentuhnya, aku akan menghancurkanmu. Pedang bayangan Kuroken muncul di tangannya lagi. Kali ini kekuatannya lebih stabil. Hayato bergerak secepat kilat menebas Nimora sebelum sempat menyerang. Nimora berteriak kesakitan. Aika tercengang. Dia mulai bisa mengendalikan kekuatan Zorvagnar. Pertarungan selesai. Hujan turun deras membasahi tanah yang terbakar. Hayato duduk di reruntuhan, tubuhnya gemetar, bukan karena luka, tapi karena takut akan kekuatannya sendiri. Tadi aku bisa merasakannya. Dia ingin aku membunuh, bukan hanya monster, tapi semuanya. Aika berdiri di belakangnya dengan suara lembut. Tapi kamu menolak, itu artinya kamu masih manusia. Hayato menatap langit. Sampai kapan? Sebelum aku menjadi dia sepenuhnya. Aika, sampai kamu menemukan cahaya penyeimbang, itu satu-satunya harapanmu. Dari balik bayangan, sesosok misterius berkerudung menyaksikan semuanya dengan mata bersinar merah. Di pundaknya bertengger monster kecil bermata banyak, Kurozai, pembisik para pengikut Zorvagnar. Sosok misterius dengan ekspresi wajah yang datar. Dia bangkit seperti dalam naskah kuno, tapi dia belum siap. Kurozai dengan suara berbisik, maka waktunya mengirim sang penguji. Seekor monster bersayap merah darah dengan 3 kepala, Trasnor, sosok penguji Zorvagnar, terbang dari langit dengan raungan memekakan. Tujuannya, menghancurkan Hayato sebelum dia tumbuh terlalu kuat. Langit perlahan memerah, awan hitam berkumpul membentuk pusaran. Angin menderu kencang, menerbangkan atap rumah dan membuat pepohonan meliuk seperti ingin mencabut akar. Warga desa berlarian panik. Beberapa mencoba bersembunyi, yang lain terdiam karena ketakutan. Trasnor melayang perlahan di atas desa, mengamati dengan kepala berputar satu persatu. Trasnor berbicara dengan 3 suara serempak. Zorvagnar, aku datang bukan untuk menghakimi manusia, tapi wadahmu, tunjukkan siapa dia. Hayato duduk terdiam menatap telapak tangannya yang masih bergetar. Sejak pertarungan dengan Nimora, kekuatannya tidak stabil. Aura ungu gelap terus berdenyut di sekitar tubuhnya. Aika dengan nada yang cemas. Kalau kamu melawan Trasnor sekarang, kamu bisa kehilangan kendali. Hayato, tapi kalau aku tidak melawannya, desa ini akan hancur. Kaede menantang Hayato. Jangan pergi sendiri, aku tahu kamu kuat, tapi jangan tanggung semuanya sendirian. Hayato tersenyum tipis dengan nada lirih. Aku takut, aku bukan penyelamat, aku monster yang menyamar jadi manusia. Aika berdiri di pintu menatap lurus ke mata Hayato. Justru karena kamu takut, kamu bukan monster. Tapi pilihanmu sekarang akan menentukan apakah Zorvagnar menang atau tidak. Langit membelah saat Hayato berdiri sendiri di hadapan Trasnor. Aura keduanya bertabrakan. Gelombang energi membuat tanah retak dan langit bergemuruh. Trasnor mengeluarkan semburan energi merah dari mulut ketiga. Tunjukkan ketakutan terdalammu. Hayato terpental. Dunia sekitarnya berubah menjadi ilusi. Ia berdiri di tengah reruntuhan desa. Kaede berlumuran darah, Aika membatu dan seluruh warga menggantung.
Kaede dalam ilusi berbisik, "Kau membunuh kami." Aika berbisik, "Zorvagnar, kau telah menjadi dia sepenuhnya." Hayato berteriak, "Tidak, aku bukan dia. Aku adalah Hayato." Cahaya putih meledak dari tubuhnya. Untuk pertama kalinya, kekuatan dalam dirinya berubah warna, ungu bercampur putih keperakan. Dia menebas ilusi itu dengan kuruken. Trasnor terpental oleh kekuatan itu, kehilangan satu kepala. Trasnor dengan dua kepala tersisa tertawa. "Haha, menarik. Sangat menarik. Wadah ini berbeda. Kau akan menjadi ancaman bagi tuanku." Dengan sayap sobek, Trasnor terbang menjauh, meninggalkan jejak api merah di langit. Warga menyambut Hayato dengan kagum, tapi juga takut. Beberapa berlutut, lainnya mundur. Tetua Shigeru melangkah pelan ke depan. "Kau selamatkan desa kami, tapi kekuatanmu bukan milik dunia ini." Hayato menunduk. "Aku tahu. Aika, jika kita tak segera menuju kuil penyeimbang, kekuatan itu akan terus tumbuh tak terkendali. Kita harus pergi sekarang." Kaede menangis memeluk Hayato. "Aku ikut. Kemanapun kakakku pergi, aku ikut." Hayato mengangguk, matanya penuh tekad. "Maka mulai sekarang, kita bertarung bukan hanya untuk bertahan hidup, tapi untuk memastikan dunia ini tidak jatuh dalam bayangan." Di kejauhan dalam ruang tak berbentuk di dalam dunia kegelapan, Zorvagnar tersenyum di balik segel gaib yang mulai retak. Zorvagnar berbisik, "Langkah pertama telah dimulai. Teruslah bertarung, Hayato. Karena setiap pedangmu membunuh, membawa aku lebih dekat untuk bebas."